Anda kembali menyaksikan Fintech Week CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan aturan baru terkait teknologi finansial pembiayaan atau fintech lending alias pinjaman online. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menilai regulasi anyar ini membuat pelaku usaha di industri lebih diakui. Aturan baru ini berupa peraturan OJK terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi ini memuat pembatasan penyaluran dana dari pemberi pinjaman atau lender institusi seperti bank melalui pinjol serta minimal modal yang disetor. Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menilai aturan baru ini sesuai dengan ekspektasi para penyelenggara fintech lending. Melalui regulasi ini, penyedia layanan pinjaman online menjadi lebih dianggap selayaknya lembaga jasa keuangan. Menurutnya, aturan baru OJK juga akan memperluas kesempatan kerjasama antara penyelenggara fintech lending dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau Rupiah Cepat sebagai penyelenggara fintech peer-to-peer lending klaster multiguna mematok target penyaluran pinjaman baru mencapai 6 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Menggandeng sejumlah bank umum sebagai pemberi pinjaman merupakan salah satu upaya perusahaan untuk dapat mencapai target tersebut. Direktur Utama Rupiah Cepat, Yolanda, menyampaikan akumulasi pinjaman tersalurkan sampai dengan Juni 2022 hampir mencapai 15 triliun rupiah sejak perusahaan berdiri pada Maret 2018. Khusus pada tahun ini, Rupiah Cepat berupaya secara konsisten dapat menyalurkan pinjaman sebesar 400 hingga 500 miliar rupiah per bulan. Yolanda menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan perusahaan pada tahun ini seiring dengan mandat dari POJK nomor 10 tahun 2022 tentang fintech peer-to-peer lending yang baru dirilis OJK belum lama ini, yaitu memperkuat kolaborasi dengan lender dari jasa keuangan lainnya. Kolaborasi dipercaya bisa membuka akses pinjaman kepada lebih banyak segmen unbanked dan underserved di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan kinerja sektor industri keuangan non-bank atau IKNB dalam 5 tahun terakhir terpantau tumbuh baik dan stabil. Pendanaan pada sektor fintech peer-to-peer lending bahkan tumbuh 697% sejak 2018 hingga Mei 2022. Adapun jumlah pembiayaan melalui fintech lending mencapai 40 triliun rupiah. Sementara itu, piutang pembiayaan menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi. Pada Mei 2022, piutang pembiayaan tercatat tumbuh 4,5% secara tahunan mencapai 379 triliun rupiah. Sementara itu, profil resiko IKNB pada Mei 2022 tetap terjaga. Hal tersebut dibuktikan dengan rasio non-performing financing atau NPF perusahaan pembiayaan tercatat 2,8%. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 1,97 kali atau jauh di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan sebanyak 10 kali. Kedepannya OJK terus memperkuat kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan resiko eksternal. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bisnis pinjaman online, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Direktur Utama Rupiah Cepat, Yolanda Sunario. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Yolanda, apa kabar? Ya, selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih Kak. Oke, baik. Terkait dengan tadi ya informasi yang kita sampaikan terkait dengan untuk dari fintech lending sendiri, ini juga kan sesuatu yang begitu berkembang sangat pesat ya di Indonesia. Anda sendiri melihatnya untuk perkembangan dari industri pinjaman online di tahun 2022 ini seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada tim CNBC atas diskusi kita pada pagi hari ini.
Ya, kalau kami dari Rupiah Cepat selaku pelaku di industri pinjaman online ini, kami yakin bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 ini kami tetap dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan secara positif. Khususnya di tahun 2022 ini banyak penyelenggara yang akan berbenah diri. Terutama mereka akan melakukan perbaikan baik dari segi infrastruktur, baik dari segi regulasi dan juga good corporate governance atau tata kelola. Kuncinya adalah agar industri fintech lending ini tetap dapat tumbuh secara adaptif dan juga tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan iklim bisnis, perubahan regulasi, dan juga dalam menghadapi persaingan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di tahun ini tepatnya pada awal Juli kemarin, OJK telah mengeluarkan POJK 10 tahun 2022 yang menggantikan POJK sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa di tahun ini sepanjang tahun nanti banyak pelaku pinjaman online ini yang akan terus melakukan perbaikan dari sisi permodalan, dari segi model bisnis, dan juga aspek perlindungan konsumen. Oke, nah tadi sempat langsung dibahas begitu terkait dengan POJK yang baru, POJK nomor 10 tahun 2022. Anda melihatnya kira-kira seperti apa terkait dengan aturan baru ini? Karena memang sudah dari komitmen dari OJK juga ya, Ibu Yolanda, terkait dengan bagaimana caranya untuk semakin memperkuat industri dari fintech sendiri agar bisa didukung dengan beragam pengawasan, kemudian juga dengan beragam aturan-aturan legal begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk aturan baru ini seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya terkait aturan baru ini kan memang sudah ada gaungnya di tahun 2020 kan. Cuma memang baru diundangkan di bulan Juli tahun 2022 ini. Sebenarnya inti yang diatur dalam POJK ini adalah untuk memperkuat dari penyelenggara itu sendiri, di mana dalam POJK itu disyaratkan modal dasar penyelenggara itu minimal di 25 miliar. Kemudian dalam POJK itu juga meminta penyelenggara untuk mempertahankan agar ekuitasnya tetap di angka 12,5 miliar, namun dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian dalam POJK ini juga membuka kesempatan bagi penyelenggara untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti misalnya berkolaborasi dengan perbankan, atau misalnya dengan pembiayaan, atau misalnya dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian dalam POJK ini yang tak kalah penting adalah memberikan aspek perlindungan konsumen, terutama dari segi data pribadi. Di mana di sini diatur bahwa dalam mengolah, mengakses, menyimpan, bahkan sampai menghapus data pribadi dari konsumen, itu ada masa retensinya, yaitu 5 tahun, atau dapat dikecualikan jika diminta oleh penggunanya sendiri untuk dihapus. Dan yang penting adalah pada saat kami meminta data pribadi dari pengguna, itu harus mendapatkan persetujuan, dan nasabah tahu datanya itu digunakan untuk apa. Kemudian yang diatur adalah dari segi penagihan. Dalam hal ini OJK mengharapkan agar penagihan yang dilakukan oleh fintech khususnya pinjaman online yang legal itu lebih beretika. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Oke, masih banyak yang bisa kita bahas begitu ya terkait dengan seperti apa industri fintech saat ini, apalagi dengan adanya aturan baru juga dari OJK. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana karena Fintech Week CNBC Indonesia akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.